Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan membaca dari apa yang beliau hafizahullahu tulis, maka ini lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan pembahasan kita sebelumnya, ketika kita membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sebenarnya sudah masuk pula pembahasan tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana kalau kita itu membahas tauhid, maka pasti akan menyinggung tentang syirik. Ketika kita membahas tentang sunnah, maka pasti akan yaitu berhubungan dengan bid'ah. Ketika kita membahas tentang ketaatan, maka pasti bersinggungan dengan kemaksiatan. Maka demikian pula birrul walidain, mau tidak mau pasti akan disebutkan bersamaan dengannya uququl walidain. Namun di sini Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyendirikan pembahasan uququl walidain secara khusus. Dan mungkin saja di antara faedahnya agar pembahasan tentang birrul walidain dan uququl walidain ini benar-benar merasuk di dalam diri kita, ya. Dan insyaallah hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau juga lebih fokus tentang pembahasan bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Baik, mari kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Qala al-muallif hafizahullah, qad taqaddama anna birral walidaini ya'ti fi sadaratil akhlaq wa muqaddamiha. Sungguh telah berlalu bahwasanya pembahasan berbakti pada kedua orang tua itu datang di awal pembahasan akhlak dan di permulaannya. Li'annahuma ahaqqun nasi bil adabi wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adab. Karena kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan adab, untuk kita perlakukan dengan baik, dan untuk kita perlakukan dengan kemuliaan akhlak dan adab. Wa alaihi, maka atas hal ini, fa inna uquqal walidain, maka sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua yu'addu hadman lil qayyimi wal adab, itu dianggap dapat merobohkan tiang dan adab-adab, ya. Jadi pembahasan pertama tentang ahadisul akhlak
yang ini sudah kita bahas secara panjang lebar, itu adalah birrul walidain. Dan mengapa birrul walidain diletakkan pada permulaan pembahasan akhlak sudah kita terangkan. Dan tadi juga disebutkan oleh beliau hafizahullah, karena sebelum kita berbuat baik kepada sesama manusia secara umum, belum kita tampakkan akhlak mulia kita kepada manusia secara garis besar, maka terlebih dahulu manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan adab yang mulia adalah orang tua. Jadi mengapa pembahasan keutamaan akhlak mulia dimulai dari birrul walidain? Karena mereka lah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Sebelum kita berbuat baik kepada tetangga, sebelum kita berbuat baik kepada teman, sebelum kita berbuat baik kepada tamu, sebelum kita berbuat baik kepada siapapun, orang tua yang seharusnya lebih kita dahulukan di dalam menampakkan akhlak mulia. Nah, oleh karena itu, sebagaimana birrul walidain adalah pintu pertama kita menampakkan akhlak mulia, maka uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah cara ataupun langkah pertama untuk merobohkan akhlak yang mulia. Artinya, kalau orang baik kepada tetangga, kepada teman, kepada kawan, kepada siapapun, tetapi dia buruk perlakuannya kepada orang tua, maka akhlaknya tidak ada artinya. Hancur sudah akhlak mulianya. Ya. Jadi ibarat berbakti pada orang tua itu memperkuat tiang akhlak, maka durhaka kepada kedua orang tua itu ibaratnya apa? Merobohkan tiang akhlak. Sehingga akhlak baik kita kepada manusia seakan-akan tidak ada nilainya kalau kita durhaka kepada siapa? Kedua orang tua. 6. Waqtisa'an bisyaril akhlaqi wa ardhaliha, maka durhaka kepada kedua orang tua itu ibaratnya kita memakai pakaian akhlak yang terburuk dan yang paling hina. Wa huwa yu'addu fi syari'ati dzanban kabiran wa jurman 'aziman. Terlebih di dalam syariat, durhaka kepada orang tua itu dianggap sebagai dosa besar dan kejahatan yang besar. Wa 'uqubatuhu 'indallahi tabaraka wa ta'ala syadidatun. Dan hukumannya di sisi Allah itu berat. Hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyaddat tahdzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan sekeras-kerasnya fi ahadits adidatin, di dalam banyak hadisnya. Wa addahu sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair. Dan beliau memasukkan dosa kedua, durhaka terhadap kedua orang tua di antara dosa besar yang paling besar. Ya, min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Dosa besar saja ini sudah bahaya, apalagi yang paling besar. Nah, kemudian beliau membawakan 3 hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan sebagiannya Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Salasan, beliau menyampaikan hal ini 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dan Nabi SAW ketika mengulang suatu ucapan itu tidak sia-sia.
bukan tanpa makna. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sia-sia, hanya sekedar pengulangan tanpa makna. Nah, di antara faedah dari pengulangan 3 kali yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Kalau nggak penting Nabi nggak ngulang sebanyak 3 kali. Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau, wahai Rasulullah. Maksudnya mereka mau untuk diberitahu tentang dosa besar yang paling besar. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan berikutnya durhaka kepada kedua orang. Disebutkan di sini wajalasa wa kana muttaqian, saat itu beliau duduk dan bersandar. Faqal, lalu beliau tiba-tiba beranjak dan berkata, ala qaulu zur, ketahuilah di antara dosa besar yang paling besar adalah ucapan dusta. Ya, ucapan dusta. Qal, maka perawi hadis ini mengatakan famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian beliau senantiasa mengulang ucapan terakhir tadi. Ketahuilah ya bahayanya perkataan dusta. Itu diulang-ulang sama Nabi SAW, sampai-sampai yang meriwayatkan hadis mengatakan, duhai seandainya beliau diam, seandainya beliau mencukupkan ucapan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sebelum kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ira aw su'ila 'anil kaba'iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, maka beliau bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Mirip dengan hadis sebelumnya, namun di sini ada tambahan apa? Membunuh jiwa. Faqal, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Qal, beliau mengatakan qauluz zur atau qal syahadatuz zur, yaitu ucapan dusta atau persaksian dusta. Muttafaqun alaih, hadis ini juga sama disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dua hadis yang ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Ya, di hadis yang kedua ini ada tambahan termasuk dosa besar yang paling besar membunuh jiwa. Tapi syirik, kemudian durhaka pada orang tua, dan persaksian atau ucapan dusta ini masuk di dalamnya. Hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 hadis yang menyebutkan tentang dosa besar yang paling besar, maka senantiasa ada di dalamnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini cukup menjelaskan betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua.
Terlebih Nabi SAW sebutkan dosa durhaka kepada kedua orang tua urutannya setelah syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar tidak kita lakukan syirik kepada Allah. Nah, setelah itu apa? Maka dalam hadis ini ada sebagian yang membunuh jiwa, tapi ada sebagian menunjukkan durhaka kepada orang tua. Dalam 3 hadis ini membunuh jiwa disebutkan dalam 2 hadis, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua disebutkan dalam 3 hadis. Ya, lebih kuat mana urutannya? Durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Kemudian saya menjelaskan di sini wa uququl walidaini asluhu minal aqi. Uququl walidain, kata uquq yang artinya durhaka kepada kedua orang tua itu berasal dari kata al-aq wa huwa syaqq wal qata', yang maknanya adalah asyaq, membelah atau merobek atau memecahkan, wal qata' atau memutus. Jadi dari asal katanya saja menunjukkan ini hal yang tidak baik. Merusak, membelah, merobek, memutus, memecah, itu semua asal kata atau makna dari asal kata al-aq. Wa huwa qati'atuhuma. Adapun makna secara istilah durhaka adalah memutus hubungan dengan keduanya. Wa idza'uhuma, dan mengganggu, menyakiti keduanya bi ayyi nau'in kana min anwa'il adza qalla aw kathur, dengan berbagai macam jenis gangguan sedikit ataupun banyak. Pokoknya kalau ada anak yang memutus hubungan dengan orang tua atau menyakiti kedua orang tua dengan berbagai macam modelnya, sedikit atau banyak, maka dia telah dianggap durhaka. Nahaya anhu awalam yanhaya, baik kedua orang tuanya itu melarang anak tersebut atau tidak. Apa artinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kalau ada anak itu jahat kepada kedua orang tuanya, katakanlah naudzubillah sampai memukul kedua orang tuanya, waliyadzubillah, maka dia telah dianggap melakukan kedurhakaan, baik orang tuanya itu melarang atau tidak. Melarang apa? Melarang memukul. Nak, jangan pukul saya. Atau orang tuanya diam saja, pasrah dipukul sama anaknya. Maka diamnya orang tua atau berbicaranya orang tua agar anak itu tidak melukai dirinya, ini sudah cukup dijadikan sebagai perbuatan kedurhakaan. Jadi anak itu adalah anak yang durhaka meskipun orang tuanya diam. Jadi perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diamnya orang tua atas tindakan kita sebagai anak belum tentu menunjukkan orang tua ridha kepada kita, dan belum tentu kita dianggap telah berbuat baik kepada keduanya. Bisa jadi apa? Mereka diam karena tahu ulah kita yang sulit diatur. Bisa jadi orang tua itu sudah nyerah nuturi kita, sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang kurang baik orang tua diam. Maka jangan sampai kita mengira orang tua saya ridho kok, buktinya diam. Nah, ini keliru jamaah. Ya, orang tua diam atau tidak diam, kalau kita melakukan perbuatan yang menyakiti hatinya, kita sudah dianggap sebagai durhaka. Ya, karena kemungkinan diam itu banyak. Bisa dia tadi sudah malas nuturi kita karena saking bandelnya kita. Nah, sedangkan kita merasa tenang, ya, membohongi orang tua diam,
menyakiti hati orang tua diam, ngomeli orang tua diam. Diamnya orang tua bukan berarti mereka ridha dengan kita. Dan kita jangan merasa aman dari perbuatan durhaka ini. Ya. Nah, kemudian wa fi'lu ma yughdibuhuma bi wa yusi'u ilaihima, dan perbuatan durhaka adalah perbuatan yang membuat mereka berdua itu marah atau berbuat buruk kepada mereka berdua. Fahiya kalimatun, maka uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah suatu kalimat tajma'u kulla ma'anil isaati, yang mengumpulkan segala macam makna-makna keburukan. Pokoknya orang kalau berbuat buruk kepada kedua orang tua itu namanya durhaka, meskipun bertingkat-tingkat. Jenis kedurhakaannya mungkin juga berbeda-beda, tapi pokoknya anak berbuat buruk kepada orang tua itu sudah masuk kategori durhaka. Dan sekali lagi, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi itu poin utamanya. Adapun jenis kedurhakaan kita, jenis perbuatan buruk kita, ya bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada yang parah, ada yang mending, ada yang kecil. Tapi apapun itu namanya durhaka. Taib. Kama annal birra kalimatun tajma'u kulla ma'anil ihsan, sebagaimana birrul walidain itu suatu kalimat yang mengumpulkan makna-makna kebaikan. Jadi berbuat baik kepada orang tua dengan macam apapun itu, sedikit atau banyak, disebut berbakti. Sebaliknya berbuat buruk kepada orang tua, menyakiti orang tua dengan berbagai macam jenis dan tingkatan yang ada, disebut sebagai durhaka. Su'ilal Hasanul Basri rahimahullah. Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah ditanya anil birri wal uquq, tentang berbakti dan durhaka. Faqal, maka beliau berkata, al birru an tabdhula lahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fi ma amaraka bih ma lam ya'muraka bi ma'siyatillah. Berbakti pada orang tua yaitu engkau mencurahkan apa yang kau miliki untuk mereka berdua. Apa yang kau punya untuk mereka itu kamu berikan. Wa antuti'ahuma, dan engkau mentaati keduanya pada apa yang mereka berdua perintahkan, selama mereka berdua tidak memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi perkara-perkara yang mubah, bukan yang haram dan bukan yang makruh, kalau orang tua memerintahkan kepada anak lalu anak mentaatinya, maka itu cukup dikatakan sebagai anak yang berbakti, meskipun itu hal yang remeh, hal yang kecil. Pokoknya kita taat pada orang tua, kita patuh pada orang tua dalam perkara apa yang tidak dilarang oleh syariat, perkara yang mubah. Dan ini banyak. Maka ketika kita mentaatinya, kita masuk kategori berbakti. Dan sebaliknya, wal uquq, sedangkan durhaka antahjurahuma wa tahrimahuma, yaitu engkau meninggalkan mereka berdua dan engkau tidak menjalankan perintah mereka berdua pada perkara yang apa? Diperbolehkan oleh syariat. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita simpulkan di dalam diri kita itu bisa jadi terkumpul dua perangai ini. Kadangkala kita berbakti, kadangkala kita apa? Durhaka. Mau nggak mau harus kita akui. Dalam sebagian urusan kita patuh, kita taat, kita berbuat baik, kita memberikan apa yang kita miliki. Tapi dalam sebagian urusan
Bisa jadi kita nggak cocok dengan pendapat orang tua. Nah, di saat itulah kita tolak misalkan. Sekali lagi ini bukan perkara yang haram. Kalau menolak perkara yang haram, maka ini harus kita dahulukan. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam upaya bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu perkara yang mubah, maka kita menyelisih orang tua dan membuat mereka kecewa, ini sudah cukup masuk kategori durhaka. Lalu bagaimana? Ya wallahu alam, nanti tinggal ditimbang banyak durhakanya atau banyak berbaktinya. Kan gitu saja. Allah Maha Adil. Dan Allah Maha teliti penghitungannya. Ya. Wal uququ yatafawatu. Maka durhaka itu bertingkat-tingkat. Bentuk kedurhakaan itu bertingkat-tingkat. Kama annal birra wal ihsana aidan yatafawatu, sebagaimana berbakti dan berbuat baik itu juga bertingkat-tingkat. Wal ityanu bil birri wal ihsani kullihi matlubun fi hudud istita'atil mar'i. Maka berbuat baik dan berbakti segala macam bentuknya itu dituntut sesuai dengan batas kemampuan seseorang. Wa huwa midanu munafasatin, maka seakan-akan ini sebagai ajang perlombaan. Ya, sejauh mana Anda mampu berbuat baik kepada kedua orang tua, sejauh itu pula lah yang dituntut. Tidak ada batasnya. Tidak ada batas seseorang itu dianggap sebagai orang yang paling berbakti. Ya, bahkan dituntut sebaik mungkin, setinggi mungkin. Raihlah predikat anak yang berbakti. Wal uququ, dan durhaka, matlubun al bu'du anhu kullihi, maka dituntut bagi kita untuk menjauhi hal itu seluruhnya. Wal hadzaru minhu kullihi, dan mewanti-wanti darinya. Jadi segala macam bentuk berbakti pada orang tua itu kita dituntut, dan segala macam bentuk durhaka kepada orang tua kita dituntut untuk meninggalkan. Dan itu sekali lagi bertingkat-tingkat. Ya, baik tergantung perbuatan kita maupun tergantung kondisi orang tua kita. Dan antara orang tua satu dan yang lain juga berbeda-beda. Ada orang tua yang ketika anaknya itu menyelisihi pendapatnya sedikit saja sudah sakit hati, sudah kecewa besar, maka anak dianggap telah durhaka yang cukup berat terhadap orang tua yang seperti ini. Dan sebaliknya, ada mungkin orang tua yang memaklumi, nerima ketika anaknya mungkin berbeda pendapat dengannya, tidak terlalu mempermasalahkannya. Maka dalam hal ini tentu sang anak benar-benar harus berterima kasih kepada orang tuanya. Karena apa? Perbuatannya menyelisih orang tuanya tidak terlalu diambil hati oleh orang tuanya. Dan ini tentu saja kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang tua juga harusnya sadar apa yang kita perbuat terhadap anak kita, apa yang kita harapkan terhadap anak kita, ini bisa mempengaruhi nasibnya nanti di akhirat. Kita kan sering dengar cerita Malin Kundang kan ya, Malin Kundang yang sangat kecewa dengan anaknya sehingga anaknya konon dirubah bentuknya menjadi batu. Nah, seandainya sang ibu itu ibu yang pemaaf, seandainya ibu itu ibu yang baik hatinya, sehingga perbuatan anak itu dimaafkan, anaknya senantiasa didoakan baik ya, bukan didoakan laknat, bukan doakan semoga kamu jadi batu, tapi doakan semoga Allah kasih kamu hidayah nak,
Nggak henti-hentinya anak orang tua berdoa kepada anak Allah untuk anaknya. Maka di sini anak harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah ibu yang pemaaf. Maka sungguh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasib kita sebagai anak, selain kita berupaya untuk berbakti kepada orang tua kita sebaik-baiknya, juga ada pengaruh orang tua di sana. Kalau orang tuanya itu marahan, maaf ya, orang tuanya itu sedikit-sedikit nggak ridho, sedikit-sedikit mendoakan keburukan anaknya, maka anaknya jadi anak durhaka kalau sampai menyelisih orang tuanya. Paham ya? Pokoknya orang tua saklek, Pak saya mau sekolah di sana, gak sekolah di sana, ini masalah yang mubah. Lalu anak banggel, durhaka dia. Pak saya mau sekolah di sana, nggak sebaiknya di sana tak? Begini Pak, begini. Ya sudahlah, silakan. Semoga diberi kemudahan. Ya, yang satu banggel karena orang tuanya saklek, yang satu mencoba melobi dengan cara yang baik, orang tuanya akhirnya ridho meskipun dia sebenarnya nggak setuju, tapi dia memaklumi, tapi dia memahami. Nah maka anak ini terselamatkan dengan sebab kebaikan akhlak orang tuanya. Nah maka kita juga belajar jemaah sekalian, selain kita berusaha menjadi anak yang berbakti pada orang tua, dan orang tua kita serahkan kepada Allah, gimana karakternya, apakah marahan atau baik misalnya ya sudah kita berusaha sebaik-baiknya. Tapi di satu sisi hendaknya kita menjadi orang tua yang juga baik kepada anak kita. Ya, ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan anak yang tidak baik, tapi jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, apalagi mendoakan keburukan. Ya, dikit-dikit melaknat anak misalnya. Meskipun apa? Kita sebagai orang tua misalnya punya hak. Ya, kita punya hak untuk menyuruh anak kita, untuk memerintah anak kita, untuk mengarahkan anak kita. Tapi kita juga harus sadar kalau sampai anak itu melawan kita, nanti anak itu yang jadi korbannya, jadi anak durhaka. Imbasnya apa? Mungkin kita nggak kebagian doanya. Bapak aku bapak yang nggak baik, semalas aku ndongakno, subhanallah. Kalau sampai seperti itu, kita juga yang rugi kan? Padahal kita berharap di antara amalan yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal apa? Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, gimana kita konfrontasi terus sama anak? Ya seakan-akan kita nggak memberikan pilihan kepada anak. Gara-gara kita merasa kita orang tua berhak untuk diperlakukan dengan baik. Tapi nggak sadar anak juga punya perasaan yang mungkin berbeda, pendapat yang mungkin berbeda. Maka di sini kita harus benar-benar bijak. Jangan sampai kita menuntut anak untuk berbakti kepada kita, menjadikan kita pribadi yang terlalu memaksa. Sehingga imbasnya ketika kita sering konfrontasi dengan anak, ya nanti dikhawatirkan anaknya benar-benar durhaka, tidak mendoakan kita sama sekali. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini wal isaatu ilal walidaini bil qauli awil fi'li, dan berbuat buruk kepada orang tua baik dengan ucapan atau perbuatan, wa huma sababudz zahiri fi wujudil insan, padahal orang tua itu adalah sebab adanya manusia di dunia. Memang yang menciptakan kita Allah, tapi Allah menciptakan kita dengan sebab, dan sebab itu adalah orang tua. Orang tua yang menjadi sebab kita ada di dunia. Maka berbuat buruk kepada mereka berdua dengan ucapan ataupun perbuatan yu'addu min anwa'il juhudi wa nuqranil jamil, maka dianggap sebagai bentuk pengingkaran kebaikan yang paling besar dan bentuk yaitu tidak membalas budi yang paling berat.
Wa min asna'il fasadi fil akhlaq, dan termasuk di antara kerusakan yang paling buruk di dalam masalah akhlak. Wa min a'dhamil lu'mi atau al-laumi fit tiba, dan termasuk di antara tabiat tercela yang paling besar. Dan ini sudah pernah kita singgung jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dan kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua? Maka dari segi logika sederhana, orang tua itu jasanya kepada kita sangat banyak dan gak akan mungkin bisa kita balas. Dan di antara hal yang terpenting adalah dengan sebab orang tualah kita itu ada. Ya, dengan sebab orang tua kita lahir. Jadi apapun yang kita raih di dunia ini, itu semua akan sirna dengan izin Allah kalau kita nggak lahir. Maka kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang yang hebat, kita bisa menjadi orang yang terkenal katakanlah, kita bisa menjadi orang yang baik. Itu nggak lepas dari peran orang tua. Orang tua nggak ada, ya kita nggak ada. Ya. Maka berbuat durhaka kepada orang tua ini bentuk tidak membalas budi yang paling berat. Li'anna ihsanahuma wa fadlahuma, karena berbuat baik kepada keduanya atau karena perbuatan baik keduanya kepada kita dan keutamaan mereka berdua bagi kita, la yumathiluhu ayyu ihsanin fi hadzal wujud, tidak bisa dibandingkan dengan berbuat baik apapun di dalam wujud ini. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uquqahuma min a'dhamil kabair. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan durhaka kepada kedua orang tua di antara dosa besar yang paling besar. Ya. Dulu pernah kita sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, di antaranya hadis Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya, yang ditanya seorang anak yang sudah menggendong orang tuanya untuk bisa berangkat haji, tawaf, apakah sudah cukup membalas jasanya? Apa kata beliau? Tidak. Kamu gendong orang tuamu untuk tawaf, ini belum bisa membalas jasanya meskipun hanya satu tarikan nafas ketika melahirkan dirimu. Itu sudah pernah kita baca hadisnya atau asarnya. Jadi kesimpulannya nggak akan mungkin kita bisa membalas budi kepada kedua orang tua kita. Yang bisa kita lakukan apa? Ya berbuat baik, itu saja cukup. Jangan berharap kita bisa membalas budi kepada kedua orang tua kita. Nggak akan mungkin bisa kita. Karena sekali lagi orang tua kita sebab terbesar kita ini ada. Jadi semua kesuksesan kita, semua kehebatan kita, semua keutamaan kita ya kembalinya kepada karena ada orang tua kita. Ketika Allah takdirkan orang tua kita tidak ada, maka kita juga nggak ada. Ya, sesimpel itu. Wa yakfi burhanan ala khuturatil uquq, dan cukuplah bukti nyata berbahayanya durhaka kepada orang tua. Wa 'idhami hadzal jurmi, dan besarnya kejahatan ini. Annallaha lamma dzakara haqqahu, bahwasanya Allah ketika menjelaskan, menyebutkan haknya terhadap hamba, dzakaratil wa dzalika haqqal walidain, maka Allah setelahnya menyebutkan secara langsung hak kedua orang tua. Fi ayin adidatin minal Quran, di banyak ayat di dalam Al-Quran, bukan cuma satu. Allah menyebutkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah lalu berbakti pada orang tua, itu bukan hanya satu ayat. Maka itu cukup menjelaskan tentang kedudukan orang tua di dalam Islam. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jelas ayat ini ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewasiatkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Fahaquhuma yali haqqallah, maka hak kedua orang tua persis setelah hak Allah. Wa uququhuma yali syirk, dan durhaka kepada kedua orang tua persis setelah kesyirikan. Ya, jadi perintah yang paling utama, kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba tauhid. Setelah itu apa? Berbakti pada orang tua, persis di bawahnya. Ya, sebelum ibadah-ibadah yang lain, maka setelah tauhid berbakti pada orang tua. Dan sebaliknya, setelah kesyirikan, dosa besar di bawahnya, durhaka pada kedua orang tua. Sebelum riba, mencuri, minum khamr, zina, ini dosa-dosa besar yang berat. Tapi sebelum itu semua, dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka pada kedua orang tua. Namun sangat kita sayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang kedua ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan kita. Mereka lebih khawatir anaknya, atau mereka lebih khawatir dirinya jatuh pada dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, tapi tidak pernah khawatir kalau dirinya durhaka kepada orang tuanya. Ya, dan ini termasuk diantara tipu daya iblis. Sudah ngaji, tahu hal-hal yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan minum khamr, meninggalkan zina, meninggalkan judi, tapi begitu kembali ke rumah menganggap biasa membentak orang tua, menganggap biasa menyela orang tua. Apalagi dia sudah bawa ilmu nih, orang tua dianggap awam, dan kita pendakwah, kita ajak debat terus tanpa memperhatikan perasaannya, tanpa memperhatikan apakah orang tua ini sudah faham atau tidak. Pokoknya sikat terus, ya, langsung haram, durhaka dan sebagainya. Subhanallah. Memang sekali lagi, kalau itu terkait dengan kemaksiatan tidak ada tawar menawar, tapi jangan lupa kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, nah, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas kemarin luar biasa, yang sudah pernah kita sampaikan, yang orang tuanya sampai ngambek nggak mau makan dan minum. Nggak ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, ibuku, aku tidak bisa meninggalkan Islam. Kalau ibu mau makan silakan makan, kalau ibu mau minum silakan minum, kalau enggak ya sudah, saya enggak bisa meninggalkan Islam. Cukup seperti itu, enggak perlu kita terlalu ngotot untuk mendakwai orang tua. Katakanlah kalau ketika orang tua itu belum bisa menerima dakwah sunnah, ya, nah, ini sekali lagi kadang kita kurang di dalam penerapannya. Maka perhatikan, durhaka kepada orang tua itu posisinya persis setelah kesyirikan. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa fi ma'nahuma al-ajdad wal jaddad, dan masuk di dalam makna kedua orang tua itu kakek dan nenek.
Bahkan para ulama kita menjelaskan kedurhakaan terhadap kakek dan nenek lebih berat dibandingkan durhaka kepada orang tua kandung kita. Ya sederhana logikanya, kita ada, ibu dan bapak kita ada ya karena nenek dan kakek ada. Jadi semakin apalagi tua, maka durhaka kepada nenek lebih berat daripada durhaka kepada ibu. Maka bisa kita bayangkan kalau ada anak cucu yang subhanallah nyusahkan neneknya, nyusahkan kakeknya, betapa durhakanya dia. Ya. Taib. Sudah adzan belum? Hah? Hah? Sudah. Monggo bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena pembahasan setelahnya itu masuk hadis yang baru, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita cukupkan di sini. Setelah itu barangkali sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan, monggo silakan.
Tidak ada. Nah, setelah durhaka pada orang tua, masuk pembahasan setelahnya silatul arham, ya, menyambung hubungan silaturahim. Dan ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, urut-urutannya persis pembahasan yang diambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu karya Imam Al-Bukhari yang membahas tentang adab-adab di dalam Islam. Persis. Jadi beliau memulai dengan berbakti pada orang tua, kemudian durhaka pada orang tua, kemudian menyambung hubungan kekerabatan, baru setelah itu pembahasan yang lain, ya. Jadi benar-benar Syekh Abdul Razak ini membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, ya, bisa dikatakan terinspirasi dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis-hadisnya juga tidak jauh dari apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.